Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Secara akal manusia seharusnya penutup itu sesuatu penghalang itu harus tampak agar dapat menghalangi sesuatu yang lain. Tapi Allah kuasa menutup sesuatu itu dengan sesuatu yang tidak tampak, menjadi sebab tidak tampak pula sesuatu yang ditutup itu. Wa fi riwayatin nuzilat hadhil ayatu fi haqqil musyrikin. Menurut riwayat yang lain, ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa kaum musyrik. Ya, kaum musyrikin pada saat itu yang ingin berbuat jahat atau menghalangi risalah baginda Rasulullah. Wa dzalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahidin minhum faqala ba'duhum fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam say'a. Peristiwa itu adalah bahwa mereka didapati sedang berkumpul dalam suatu majelis. Salah seorang dari mereka itu berkata terkait dengan baginda Rasulullah SAW akan suatu hal. Jadi ada riwayat yang lain pula bahwa berkumpulnya orang ingin mengadakan rencana akan sesuatu hal terhadap baginda Rasulullah dengan sahabatnya. Qala in araitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. Ia berkata, jika aku melihat Muhammad, maka aku akan lakukan hal seperti ini dan hal seperti itu. Ia menjelaskan kepada kawan-kawannya yang orang mempunyai rencana jahat ini, bahwa jika ia bertemu baginda Rasulullah, ia akan melakukan sesuatu hal begini dan begitu, seperti ini dan seperti itu. Ia menjelaskan itu kepada kawan-kawannya yang lain atas rencananya tersebut. Faja'an nabiyyu alaihi salatu wassalam wa qoma indahu wa qara'a surah Yasin ila qaulihi fahum la yubsirun. Lalu datanglah baginda Rasulullah SAW, datang dan berdiri di dekat orang itu. Jadi baginda Rasulullah berdiri di dekat orang yang memiliki rencana tadi, dan beliau membaca surah Yasin hingga sampai pada kalimat fahum la yubsirun. Surah Yasin ayat 9 yang artinya sehingga mereka tidak dapat melihat. Wa ba'da dzalika ahadan nabiyyu alaihi salam qabdatan minat turabi warama ila wujuhihim walihahum wa dhahaba min bainihim. Dan setelah membaca ayat 9 itu, baginda Rasulullah SAW mengambil segenggam debu dan beliau melemparkan ke arah wajah orang-orang musyrikin atau orang-orang yang ingin berlaku jahat dan ke arah janggut-janggut mereka, dan beliau pergi dari kerumunan itu. Jadi ditaburkan debu oleh baginda Rasulullah ke arah mereka hingga mengenai janggut-janggut mereka. Falam yarauhu wa hum yanfaduna turaba an wujuhihim walihahum wa yaquluna wallahi ma ra'ayna wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang musyrikin itu tidak dapat melihat beliau, dan mereka mengibaskan debu dari wajah-wajah mereka
dan janggut-janggut mereka, dan mereka berkata, demi Allah, kami tidak melihat Muhammad dan kami tidak mendengar suara beliau. Jadi orang itu ditutupi Allah sehingga mereka tidak bisa mendengar, sehingga mereka tidak bisa melihat baginda Rasulullah, sehingga rencana-rencana jahat mereka semuanya gagal atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika seorang dari umatnya membaca surah Yasin, maka Allah akan mengkaruniakan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan dari surah-surah itu yang pernah ditunjukkannya di zaman Rasulullah. Jadi Allah akan mengkaruniakan itu, bahwa salah satu faedah, salah satu fadilah ayat 9 ini, jika orang meyakini, ia bisa digunakan sebagai doa untuk perlindungan dari kejahatan-kejahatan. Di rumah-rumah yang dibacakan Yasin pada malam hari atau siang hari, sehingga atas izin Allah, jika ada kejahatan yang berencana akan berbuat jahat memasuki rumah itu, menyakiti orang di rumah itu, merampas hak-hak apa yang ada di rumah itu, maka ia tidak bisa menemukan tempat itu. Ia tertutup oleh tabir. Ia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Walaupun ia menggunakan Google Map sekalipun. Pada Google Map tampak alamatnya sesuai yang dituju, tapi rumahnya tidak tampak. Keadaannya menurut akal bahwa tidak ada rumah di situ. Yang ada hanya padang ilalang atau hutan belantara. Apapun bentuknya, apapun modelnya, sesuai yang Allah kehendaki atas pertolongan yang ia berikan. Jadi sering-seringlah mengamalkan surah Yasin. Perintah membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Yasin itu adalah Al-Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Jika orang suka mengamalkan Yasin, mendengarkan Yasin, semoga Allah melimpahkan karunia yang dikandungnya, apa-apa hak dari surah Yasin itu, dan melimpahkan pula keberkahan-keberkahan. Yasin itu membawa manfaat di dunia, membawa manfaat di alam kubur, membawa manfaat di akhirat. Jadi membaca surah Yasin itu tidak mendatangkan kerugian, tapi mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang suka mengamalkannya, yang suka mendengarkannya. Jadi membaca Yasin itu boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh mengajak orang lain membaca bersama. Hal ini adalah perkara baik, tujuannya agar yang belum sempat membaca, agar yang terasa berat mengamalkan, menjadi gairah, menjadi semangat untuk membaca surah Yasin jika dibaca bersama-sama. Semoga Allah meridai, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya bagi hamba-hambanya, bagi segenap umat Rasulullah yang suka mengamalkan
surah Yasin.